sebagai coach. Perkenalkan, nama saya Elka Astri Hafsani. Hari ini saya akan berperan sebagai coaching. Hari ini kami akan melaksanakan praktik coaching untuk supervisi. Selamat menyaksikan. Selamat sore Bu Sita, bagaimana kabarnya hari ini? Selamat sore Bu Adin, alhamdulillah baik. Bagaimana dengan Bu Adin? Alhamdulillah baik Bu Sita. Untuk hari ini akan melakukan kegiatan coaching ya. Bagaimana? Sudah siap? Insya Allah siap Bu Adin. Hari ini saya akan melaksanakan coaching dengan Bu Elga. Berhubungan dengan tugas saya sebagai observer, ada beberapa hal yang akan saya tanyakan pada Bu Sita. Yang pertama mengenai praktik coaching yang Ibu laksanakan hari ini Bu. Kira-kira bagaimana Bu perasaannya? Tentunya pasti ada rasa nervous ya Bu Adin. Jadi deg-degan, apalagi saya belum terbiasa dengan alur teknik tirta ini Bu Adin. Jadi mungkin saya harus menyesuaikan, itu yang saya rasakan Bu Adin. Baik, jadi karena memang belum terbiasa ya Bu, sehingga untuk kegiatan ini Bu Sita itu apa ya, perlu menyesuaikan dengan alurnya itu. Nah, semoga untuk kegiatan kali ini lancar ya Bu. Iya Bu, semoga saja. Baik, untuk selanjutnya dalam praktek coaching ini kan ada 3 kompetensi yang harus dilakukan, yaitu present atau kehadiran penuh, kemudian mendengarkan dengan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot pada coaching. Nah, kira-kira yang Bu Sita masih kurang yakin di bagian apa ini Bu? Kalau saya ini mungkin kompetensi yang masih perlu saya tingkatkan itu di bagian present Bu Adin, atau kehadiran penuh. Karena present ini tuh kita harus hadir secara penuh, kemudian harus juga fokus dengan apa yang disampaikan oleh coach. Kalau kita kurang fokus, otomatis kita menjadi kurang aktif dalam menanggapi coach, dan tentunya itu akan sulit juga dalam mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Mungkin seperti itu Bu Adin. Baik, jadi Ibu merasa bahwa di bagian present ini yang perlu dikembangkan lagi ya Bu? Iya, benar Bu Adin. Terakhir nih Bu, apa yang Ibu inginkan dari coaching kali ini? Ya, tentunya yang saya harapkan itu coach bisa menemukan solusi terbaik dari permasalahan yang ia hadapi. Mungkin seperti itu Bu Adin. Baik, semoga coaching kali ini dapat berjalan lancar ya Bu. Dan selanjutnya saya persilakan Ibu untuk melakukan coaching, dan sebagai observer saya akan mengamati coaching yang Ibu lakukan. Semoga kegiatannya nanti sudah sesuai dengan alur kita, dan tentunya untuk bagian present nantinya akan bisa saja atau justru meningkat dengan sangat baik, seperti itu ya Bu Sita. Silakan untuk dilanjutkan ya Bu. Baik Bu Adin, terima kasih, dan semoga nanti coaching yang saya lakukan dapat berjalan dengan lancar. Amin. Selamat siang Bu Elga. Selamat siang Bu Sita. Bagaimana kabarnya Bu Elga hari ini? Alhamdulillah baik Bu Sita. Saya berharap Bu Sita juga dalam keadaan baik ya. Alhamdulillah saya juga dalam keadaan baik Bu Elga. Bu Elga, kemarin Bu Elga itu sepertinya mencari saya ya, apakah betul? Iya betul Bu Sita. Kira-kira ada apa dengan Bu Elga mencari saya? Jadi gini Bu Sita, saya itu sebenarnya punya permasalahan ya di sekolah, terkait ada salah satu murid saya ini, kita sebut si A ini ya. Si A ini adalah seorang laki-laki. Dia itu berperilaku usil, terus jahil. Selain itu dia juga sering mengganggu temannya di kelas dalam kegiatan pembelajaran. Seperti itu Bu Sita. Oh, yang saya tangkap berarti ada peserta didiknya Bu Elga ini yang jahil, terus kemudian usil sampai mungkin mengganggu temannya yang lain. Seperti itu ya Bu Elga? Iya betul sekali Bu Sita. Lantas pertanyaan saya Bu Elga, apa yang Bu Elga harapkan dari perbincangan kita hari ini Bu Elga? Nah Bu Sita, jadi seperti ini, saya berharap nanti
si A ini dia bisa berperilaku baik, mau itu di kelas ataupun di luar kelas, bahkan nanti di lingkungan masyarakat. Karena ya kita tahu anak-anak ini, khususnya si A ini memang jahilnya itu nggak kurungan seperti itu. Dari yang saya tangkap ini ya Bu Elga ini mengharapkan peserta didik Bu Elga ini memiliki perilaku yang baik Bu Elga. Pertanyaan saya Bu Elga, indikator dari perilaku baik yang Bu Elga maksud itu seperti apa ya Bu Elga? Nah, jadi seperti ini Bu Sita, indikator yang baik itu yang pertama nanti si A ini dia bisa mempunyai rasa tolong menolong kepada temannya, baik itu nanti di kelas ataupun di luar kelas. Yang kedua, dia mempunyai rasa empati yang tinggi, dan yang ketiga dia bisa mempunyai perilaku untuk menerapkan budaya positif seperti itu Bu Sita. Oh, jadi yang saya tangkap ini Bu Elga, indikator baik untuk Bu Elga itu yang pertama anak itu harus bisa saling tolong menolong, kemudian perilaku empati, kemudian yang ketiga tadi bisa menerapkan budaya positif di sekitarnya, seperti itu ya Bu Elga. Iya, betul sekali. Tentunya untuk mencapai indikator itu Bu Elga apakah punya rencana agar indikator yang Bu Elga maksud itu bisa terlaksana? Pastinya ada Bu Sita. Jadi nanti saya itu berencana yang pertama akan membuat kesepakatan kelas atau keyakinan kelas, karena mungkin saja di SD si A ini belum pernah tahu apa sih kesepakatan kelas itu, apa sih keyakinan kelas itu seperti apa. Nah, itu nanti saya akan menyampaikan kepada siswa A ini di dalam kelas bagaimana caranya kita membuat kesepakatan kelas dan keyakinan kelas. Dan yang kedua, mungkin saya akan memutarkan sebuah video di mana nanti video tersebut akan menampilkan tokoh baik dan tokoh jahat. Nah, dari situ nanti akan ada muncul ide-ide atau muncul amanat dari film tersebut, dari yang saya tontonkan untuk anak-anak itu. Jadi nanti mereka juga berpikir kalau nanti dia berperilaku baik, hasilnya juga akan mendapatkan hal yang baik. Tapi kalau dia berperilaku jelek, berarti nanti dia juga akan menghasilkan perilaku yang jelek atau konsekuensi yang jelek, seperti itu Bu Sita. Jadi ini yang saya tangkap ini Bu Elga, untuk agar peserta didik Bu Elga ini bisa berperilaku baik, mungkin yang akan Bu Elga lakukan adalah melakukan kesepakatan kelas ya Bu Elga ya. Ya, betul. Kemudian yang kedua, mengajak mereka melihat video mengenai seorang tokoh gitu ya, biar mereka memahami apa yang perbuatan baik maupun perbuatan buruk. Ini pertanyaan saya Bu Elga, kapan ini kira-kira Bu Elga akan melaksanakan rencana Bu Elga ini? Karena memang ini sifatnya urgent sekali ya Bu Sita, karena kita tahu ini tadi memang usilnya tidak berturungan. Insya Allah saya akan melaksanakan kesepakatan kelas itu besok, dan kebetulan memang saya ada jam pembelajaran besok di kelas si A ini, jadi saya langsung eksekusi hari itu juga. Nanti setelah itu kesepakatan itu kita laksanakan, jadi tidak hanya ditempel di kelas, tapi nanti kita evaluasi juga bagaimana kelanjutannya, seperti itu Bu Sita. Luar biasa Bu Elga. Jadi Bu Elga ini ingin kesepakatan kelas itu bukan hanya tempelan semata, tetapi juga diterapkan dalam kehidupan mereka. Seperti itu ya Bu Elga. Iya. Dan Bu Elga akan melaksanakannya minggu depan ini ya Bu. Maaf, besok ya Bu. Iya, besok Bu ya. Aduh, luar biasa sekali rencana Bu Elga. Bu Elga, dari mungkin saya simpulkan ya, Bu Elga tadi ingin anak Bu Elga ini bisa berperilaku yang baik. Kemudian Bu Elga memiliki dua rencana, yaitu melaksanakan kesepakatan kelas dan juga melihat video pembelajaran yang mungkin Bu Elga akan laksanakan besok. Kira-kira pertanyaan saya Bu Elga, kira-kira kapan kira-kira dari perbincangan kita dari A sampai B tadi, apa yang Bu Elga dapatkan dari perbincangan hari ini? Ya, sebelumnya terima kasih Bu Sita sudah meluangkan waktu untuk saya berbincang-bincang dengan
Bu Sita ini. Yang pasti pertama saya bisa menemukan solusi dari permasalahan saya ini, bagaimana cara mengatasi si anak A ini dengan keusilannya, dengan kejahilannya dan mengganggu teman-temannya. Dan yang kedua, saya pastinya merasa plong karena kan ketika kita saling berbincang ini ada ide yang saya dapatkan. Oh, ternyata kalau misalkan saya menghadapi siswa yang seperti ini, tindak lanjut yang harus saya lakukan, rencana yang saya harus eksekusi seperti itu. Begitu Bu Sita. Jadi saya sangat berterima kasih sekali dari perbincangan ini, banyak sekali yang saya dapatkan. Khususnya saya menemukan solusi dari permasalahan yang saya alami seperti itu Bu Sita. Baik, sama-sama Bu Elga. Mungkin hari ini cukup sampai di sini ya Bu Elga perbincangan kita. Tapi mungkin minggu depan kita bisa berbincang-bincang kembali. Saya ingin mendengarkan ceritanya Bu Elga, bagaimana perkembangannya peserta didiknya Bu Elga ini. Mungkin sampai sini ya Bu Elga perbincangan kita hari ini. Ya, Bu Sita, terima kasih sekali sudah meluangkan waktu untuk saya. Jadi nanti setelah saya eksekusi, saya akan bertemu lagi. Nggak apa-apa ya Bu Sita ya, bertemu lagi ya. Saya juga belajar dari panjenengan Bu. Mungkin dari perkembangan nanti kita bisa belajar bersama-sama ya Bu Elga ya. Iya, betul Bu Sita. Terima kasih Bu Elga. Sama Bu Sita, saya juga berterima kasih. Selamat sore Bu Elga. Selamat sore Bu Sita. Sebelumnya, kita berikhlas untuk kegiatan praktik coaching hari ini. Nah, Ibu Sita dan Bu Elga sudah melakukan praktek coaching dengan baik. Terlihat alur kita pada percakapan, yaitu tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Nah, kemudian ada yang ingin saya sampaikan dari praktek coaching yang sudah Ibu lakukan, khususnya kepada Ibu Sita selaku coach. Menurut Ibu, sebuah indikator keberhasilan dari diskusi tadi apa ya Bu? Kalau menurut saya ya Bu Alin, indikator keberhasilan dari diskusi ini adalah bagaimana coach dapat menemukan rencana atau solusi untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi dan dapat melakukan rencana aksi yang sudah dibuatnya. Mungkin seperti itu Bu Alin. Baik, jadi untuk rencana aksi dan solusi nanti akan Ibu Elga lakukan sendiri pada pembelajaran selanjutnya ya Bu? Iya, betul Bu Adin. Nah, kemudian tadi Bu Sita sampaikan bahwa ingin mengembangkan pada kompetensi present atau kehadiran penuh. Nah, di sini saya mengamati bahwasanya Ibu sudah dapat melakukannya dengan baik. Bagus Bu. Karena dengan kita hadir secara penuh, menjadi pendengar setia pada praktek coaching ini dan memberikan pertanyaan yang berbobot akan membuat coaching menjadi lebih terbuka dan merasa nyaman dalam menggali solusi dari permasalahan yang dihadapi, dan juga dapat memotivasi coaching dalam melakukan rencana aksi yang telah disusun dengan maksimal. Terima kasih Bu Alin. Ya, sama-sama Bu Sita. Terima kasih juga Ibu Sita selaku coach dan Bu Elga sebagai coach atas praktik coaching hari ini dan memberikan pembelajaran pada kita semua bahwa menjadi coach memang harus memperhatikan kompetensi sehingga tercipta solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh coaching. Alhamdulillah, kegiatan hari ini kita selesai sampai di sini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Alin. Terima kasih Bu Adin.